Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu kafatan lin-nasi basyiran wa nadhiran wa sirajan muniran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari tempat yang mulia di hari yang semoga dijaga kemuliaannya oleh Allah di Jumat hari ini, selaku khatib saya mengajak kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan yang dilandasi dan disertai dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Bersyukur kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sembari mari kita doakan bersama agar keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang masih dicoba oleh Allah, barangkali terganggu kesehatannya dan tidak bisa hadir di tempat ini, segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan agar bisa kembali beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, dalam 1 bulan terakhir ini banyak momentum, banyak peristiwa yang menjadi catatan perjalanan bangsa kita, termasuk kota kita. Mulai dari peringatan ulang tahun kota tercinta Banjarmasin 495, kemudian peristiwa Gerakan 30 September yang sudah terjadi 56 tahun yang lalu, tapi selalu dan masih diingat dan dikenang sebagai sebuah perjalanan sejarah, perjalanan kelam dari bangsa ini. Kemudian sehari berikutnya peristiwa kesaktian dari Pancasila. Kemudian ada momentum lagi, yakni peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Dan dalam beberapa hari ke depan, kaum muda Indonesia pun akan memperingati peristiwa Sumpah Pemuda 1928 yang menjadi tonggak pergerakan dari bangsa yang kemudian melahirkan para pejuang-pejuang yang membawa kemerdekaan negara kita ini. Apa yang bisa kita ambil dari beberapa peristiwa itu? Inti dari peringatan momentum adalah bagaimana kita mengenang, memberi catatan khusus, memberi underline, garis bawah, bahwa dalam setiap etapa perjalanan kota, provinsi, negara, bahkan diri kita sendiri, dengan momentum peringatan ulang tahun kelahiran kita kadang-kadang, bagaimana kita mengingat perjalanan itu sebagai sebuah tahapan, bahwa setiap perjalanan ada catatan-catatan yang penting dan perlu kita ingat, menjadi pembelajaran. Sebagaimana kata sejarah dari kata syajaratun, artinya pohon. Bagaimana sejarah perjalanan bangsa ini yang kemudian melahirkan melahirkan pohon besar bernama bangsa Indonesia. Ini banyak catatan yang bisa kita ambil. Peristiwa G30 SPKI memberikan catatan bagaimana kita harus waspada sekecil apapun gerakan yang ada di sekitar kita, yang kemudian memberi warna adanya gerakan komunisme. Kita harus mulai waspada. Kemudian mulai lahir beberapa komunitas anak muda yang simpati dengan korban PKI, kemudian mendirikan beberapa kelompok atau partai bahkan. Kita harus mulai waspada. Kemudian yang kedua, momentum kesaktian Pancasila pun juga harus kita berikan catatan bahwa negara ini bagi umat Islam adalah negara yang sudah menjadi kesepakatan
dalam konsep persyarikatan Muhammadiyah namanya Darul Ahdi wa Syahadah, negara yang disepakati dan disaksikan bersama. Kalau kita sudah menyepakati bahwa ini adalah negara Indonesia sebagai bentuk final dari perjalanan bangsa, maka tidak ada tawaran kembali untuk mendirikan negara baru ataupun bahkan membentuk ideologi baru. Ini catatan perjalanan sejarah yang patut kita berikan tekanan. Kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa dalam setiap momentum perjalanan itu, setiap etape tahapan itu adalah kita diingatkan oleh Allah untuk merenung, kemudian memberikan konsep bagaimana kita merencanakan ke depannya, sehingga peristiwa G13 PKI tidak terulang kembali. Peristiwa yang berdarah-darah membawa korban sekian ribu, bahkan sekian ratus ribu umat Islam, termasuk para ulama, para tokoh agama, tidak terulang kembali di negeri ini. Bahkan pun ketika kita barangkali di antara jamaah ada yang memperingati ulang tahun perkawinan, ulang tahun keluarga, ulang tahun diri kita sendiri pun, kita diingatkan oleh Allah di surah Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi perjalanan sejarah bangsa ini sudah tercatat, didokumentasikan, dan kemudian kita kenang. Hendaklah menjadi catatan penting untuk kita memplanning masa depan bangsa ini. Kalau itu peristiwa ulang tahun perkawinan, bagaimana kita menyiapkan agar perkawinan kita menjadi perkawinan yang langgeng, yang abadi. Kalau itu bagi peringatan hari kelahiran diri kita, bagaimana kita menyiapkan diri kita menjadi manusia yang anfa'uhum linnas, memberikan manfaat bagi orang lain, bukan sekedar hidup yang mengalir saja, hidup yang tidak punya warna, tapi bagaimana kita memberikan warna bagi orang lain, sehingga kehadiran kita menjadi orang yang memang dinantikan. Itulah catatan dari surah Al-Hasr 18. Jadi Allah mengingatkan kita sampai 2 kali, hendaklah kalian bertakwa pada Allah. Kemudian catatannya, kita hendaklah memperhatikan apa yang telah kita kerjakan dan menyiapkan apa yang nanti akan kita kerjakan. Dalam konsep manajemen disebut dengan planning. Semua perencanaan itu sangat penting. Masjid ini bisa berdiri kokoh dan megah insya Allah akan selesai karena adanya perencanaan. Dan itu perlu didukung oleh semua pihak. Begitu juga kota kita, provinsi kita, dan bangsa kita. Kemudian catatan yang kedua, hendaklah dalam setiap peristiwa itu menjadi bahan pengingat pada kita, agar kita introspeksi diri, melakukan muhasabah. Kalau sesuatu yang buruk pernah kita lakukan, maka kita introspeksi, kita bercermin diri agar itu tidak terjadi lagi pada kita. Kalau kita pernah gagal dalam perjalanan kehidupan kita, apakah di dunia pendidikan, dunia pekerjaan, maka jadikanlah pelajaran, sejarah, agar itu tidak terulang kembali. Meskipun arti sukses bukan dalam arti orang tidak pernah gagal. Sukses bisa dimaknai bagaimana orang itu kalau gagal dia kemudian bangkit kembali. Insya Allah dengan catatan itu kemudian kita bisa mengarahkan fokus hidup kita hanya pada Allah, agar perjalanan hidup kita tidak sia-sia. Maka kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, ibadah kita, sekolah kita hanyalah untuk Allah. Sekolah, bangunan itu hanyalah sarana, tapi tujuan target akhir kita adalah Allah. Seperti yang diingatkan oleh Allah di Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian Allah. Jadi
kita melaksanakan apapun yang menjadi aktivitas keseharian kita, hendaklah niat awalnya kita letakkan hati kita bahwa ini semua untuk Allah, sehingga tidak ada penyimpangan. Terjadinya korupsi, terjadinya manipulasi adalah karena adanya tujuan yang salah dari seorang yang memegang amanah atau jabatan. Ketika amanah disikapi sebagai sebuah titipan, maka ketika Allah memintanya kembali, hendaklah kita kembali. Dan kita tidak mengambil yang di luar hak kita. Insya Allah negara kita akan menjadi negara yang bersih dan aman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semuanya, sehingga setiap etapa perjalanan kita adalah etapa perjalanan yang bermakna, memberikan manfaat bukan saja pada diri kita, keluarga kita, tapi juga pada masyarakat sekitar kita. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin aminin. Barakallahu li wa lakum zumratal mu'minin wa dakhalana fi ibadis sholihin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa ya ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua akan saya kutipkan salah satu kutipan kalimat pendek dari seorang khalifah yang diakui dunia prestasinya, bahkan dimasukkan dalam catatan 100 orang pengubah dunia, yakni Khalifah Umar bin Khattab. Beliau katakan, hasibu anfusikum qabla an tahasib. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dikoreksi atau dinilai orang lain. Berikan catatan pada diri kita secara jujur sebelum orang lain nanti menilai kita secara jujur. Dan terkadang kita tidak siap ketika orang lain menilai diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dan mampu setiap saat, paling tidak setiap habis sholat, bisa melakukan muhasabah, perenungan dan koreksi diri, menghitung apa yang sudah kita lakukan, seberapa banyak yang bermakna dan yang tidak bermakna, seberapa banyak yang bermanfaat dan bahkan kemudian yang madharat, agar itu tidak terulang kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang selalu istiqomah menegakkan ajaran-ajarannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah qulubana ka fatuhil arifina wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.